Hal tersebut membuat dia serta-merta menjadi murka, kemudian menebaskan pedangnya kepada orang alim itu, dan genap sudah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bertutur tentang kisah di zaman Bani Israel, bahwasanya dulu ada seseorang yang telah banyak berbuat maksiat, dan kemaksiatannya ini berupa pembunuhan. Tidak tanggung-tanggung dia telah membunuh kurang lebih 99 orang. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya masih terbesit keinginan untuk tobat. Sehingga lelaki ini mencari orang alim di kampung tersebut, kemudian mengutarakan maksud dan niat ikhlasnya bahwa dia ingin bertobat dan berubah. Tapi apa gerangan respon yang dia dapat? Setelah dia bertutur menceritakan niatnya, orang alim itu justru berkata, sudah membunuh 99 orang, sekarang ingin bertobat, tidak ada pintu tobat bagimu. Hal tersebut membuat dia serta-merta menjadi murka, kemudian menebaskan pedangnya kepada orang alim itu, dan genap sudah menjadi 100 orang yang dia bunuh. Tapi anehnya, dia masih ingin juga bertobat. Sehingga dia bertanya kembali kepada orang-orang di sekitar sana, siapa yang harus saya temui karena saya ingin bertobat. Dan dia berjalan mencari orang alim berikutnya, kemudian kembali mengutarakan maksudnya. Lantas dia memperoleh jawaban, saya telah membunuh 100 orang dan saya ingin bertobat. Apakah tobat saya akan diterima? Oleh orang alim kedua ini diberitahu, ya, siapa yang akan menghalangi orang kalau dia betul-betul ingin bertobat? Sekarang yang dia harus lakukan adalah kamu pergi keluar dari kampung buruk, hijrahlah ke kampung baik. Maka setelah itu lelaki ini pergi dari kampung buruk menuju kampung baik. Tapi apa daya, ternyata masih di tengah perjalanan ajal telah datang menjemputnya sehingga dia mati. Kemudian turun malaikat azab dan malaikat rahmat memperebutkan ruh dari orang ini. Ini mau dibawa kemana ini? Kata malaikat rahmat, dia sudah berniat untuk bertobat dan dia tak berupaya. Tapi kata malaikat azab, dia belum berbuat amal kebaikan sedikit pun. Allah menurunkan, mengutus satu malaikat lain, memberitahu kepada malaikat azab dan malaikat rahmat, coba dihitung jarak yang telah dia tempuh dari kampung buruk itu menuju kampung baik. Dan ternyata alhasil setelah dihitung, dia tengah berada di tengah-tengah dan hanya lebih dekat sejengkal kepada kampung baik, sehingga ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Demikianlah sahabat, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kesungguhan seseorang yang ingin bertobat jika dia ikhlas lillahi ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang kita dihinggapi suatu perasaan bahwasanya kalau berbicara tobat itu, ya dalam bayangan kita, ya nantilah kalau sudah pensiun, punya waktu luang, sudah tidak punya lagi kesibukan, baru nanti akan giat ke masjid, baru nanti akan gemar beribadah, suka membantu dan amal-amal kebajikan lainnya. Itu dalam fantasi sebagian besar orang. Dia membayangkan tobat dan berbuat kebaikan akan dia lakukan setelah pensiun. Tapi siapa yang tahu kapan ajal akan datang? Atau sebagian yang lain justru merasa tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Apa iya Allah akan menerima tobatku? Lawang dirinya sendiri juga belum bisa memaafkan kesalahan yang pernah dia buat dahulu, karena mungkin saking fatalnya kesalahan tersebut. Nah, ini juga jebakan dari iblis, sehingga membuat orang merasa putus asa dari rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah bertobat, kemudian yang harus dilakukan adalah berhijrah. Ada dua tipologi orang yang berhijrah. Pertama adalah mereka yang ketika dahulu memang
bergelimang dengan kemaksiatan. Suka dengan kemaksiatan. Kalau di kalangan sahabat kita bisa contohkan misalnya Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah Umar biasa mabok-mabokan, terbiasa melakukan tindakan kekerasan, kecurangan, bahkan pernah membunuh anak sendiri dan lain sebagainya. Lalu hidayah Islam datang dan beliau berhijrah menjadi sosok yang lebih baik. Nah, dalam dunia kekinian mungkin kisah-kisah seperti ini, orang-orang yang dahulunya mungkin mantan artis atau preman dan lain sebagainya yang itu memang berkecimpung dengan kubangan kemaksiatan tadi, kemudian hijrah, itu lebih wah dan diekspos oleh media. Tapi jangan lupa ada tipikal kedua, yakni orang-orang yang ya sebelum masa Islam juga dia baik-baik saja, dia menjaga dirinya, tidak minum minuman keras, tidak curang dalam jual beli, tidak berzina, tidak mabuk dan lain sebagainya. Kalau di kalangan sahabat ini adalah contoh-contoh seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq atau Utsman bin Affan. Jadi terlepas dari dua tipologi itu, entah apakah masa lalu kita bergelimang kemaksiatan, berkubang dengan dosa, atau masa lalu kita alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada persoalan, maka tetap sebagai seorang muslim, agama meminta kita agar berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Celaka bagi orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Rugi bagi orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin. Baru dikatakan beruntung manakala hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu, setelah tobat terhadap segala perbuatan dan kekhilafan kita, berhijrah, berubah menjadi lebih baik, dan kuncinya adalah istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua untuk bisa menjadi pribadi lebih baik. Salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.